warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardinur. Saya dari Universitas Lusina, jurusan Informatika kelas 2M. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang afirmasi, hukum, diferensi logika. Mari langsung ke materinya. Oke, ini soal yang sudah saya buat. Di sini saya akan membuat 6 premis. Yang mana premis A yang pertama, jika handphone ibu di atas kulkas, maka ibu pasti sudah melihatnya ketika memasak nasi. Premis B, ibu mengepel lantai di ruang tamu atau ibu mengepel lantai di dapur. Premis C, jika ibu mengepel lantai di ruang tamu, maka pastilah handphone ibu diletakkan di atas meja tamu. Premis D, tidak melihat handphonenya pada waktu memasak nasi. Premis E, jika ibu bermain handphone di atas teras, maka handphone ibu diletakkan di atas meja teras. Dan terakhir, premis F, jika ibu bermain handphone di dapur, maka handphone ibu di ada meja dapur. Oke, dari 6 premis ini, pertanyaannya adalah, di mana letak handphone ibu? Oke, jadi untuk menyatakan perselesaian masalah ini, kita harus melakukan permisalan. Nah, kita akan menyederhanakan premis yang ke-6 ini. Oke, di sini saya sudah menyederhanakan seperti ini. Oke, yang pertama, handphone ibu ada di atas kulkas. Yang ini saya ambil dari premis A. Yang ini saya ambil merupakan poin-poin penting dari semua premis-premis ini. Oke, lanjut. Ibu handphonenya ketika memasak nasi. Ini merupakan premis yang penting dari premis A. Oke, selanjutnya ibu mengepel lantai di ruang tamu. Ibu mengepel lantai dapur. Handphone ibu letak di atas meja tamu. Ibu bermain handphone di teras. Dan yang terakhir, handphone ibu letakkan di atas meja teras. Oke. Nah, untuk memudahkan ini lagi, kita akan menggunakan variabel P, Q, R, S, T, U, dan V. Oke. Setelah itu kita bisa melanjutkan seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan semua ini ke variabel, kita bisa melanjutkan dengan memasukkan hukum diferensinya. Oke, di sini kita akan A. P indikasi Q. Ini merupakan gabungan dari premis ini. Ini merupakan gabungan dari V premis A. Ini merupakan gabungan dari premis A. Jika ibu di atas handphone ibu di atas kulkas, maka ibu melihatnya hanya ketika memasak nasi. Maka itu kita gabungkan P indikasi Q. Dan selanjutnya R atau S. Itu juga harus sama premis yang B. Premis yang B itu adalah ibu mengepel lantai di ruang tamu atau ibu mengepel lantai di dapur. Oke, begitu juga selanjutnya C, sama aja semuanya yang sudah sebelumnya. Oke, setelah kita mendapatkan semua ini, kita bisa melanjutkan mengerjakannya. Kita bisa mulai mengenakan hukum-hukum diferensi logikanya. Oke. Nah, dari ke-7 poin tersebut, yang ke-6 poin ini, poin manakah yang bisa disederhanakan? Di sini poin yang bisa kita sederhanakan adalah A, B indikasi Q, dengan D indikasi Q. Kita bisa menggunakan modus Tholen. Nah, ini dia. Ini adalah B indikasi Q merupakan fakta dari negasi Q, maka negasi V.
untuk menghasilkan negasi P ini kita jawabannya adalah P indikasi Q, negasi Q. Maksud negasi Q ini adalah P negasi Q, bukan Q. Kalau bukan Q berarti apa? Berarti jawabannya V. Maka dari hasil itu adalah negasi V. Maka kita didapatkan menggunakan modus Tholen. Oke. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tangka selanjutnya, kita menggunakan jumlah dari yang pertama ini, yaitu negasi P. Nah, dari semua negasi yang ada, mana fakta yang bisa dapat menggunakan fakta kesimpulan dari pertama ini? Jawabannya adalah yang F. S indikasi V. Maka S indikasi sama seperti yang pertama. S indikasi P tapi bukan V. Berarti jawabannya adalah negasi S. Sama juga dengan yang pertama tadi, menggunakan modus Tholen. Oke, selanjutnya kita menggunakan kesimpulan kedua, bisa menggunakan fakta yang B, R atau S, atau seperti ini, R atau S tapi bukan S. Jawabannya adalah R. Nah, kita menggunakan metode silogisme disjungtif. Kenapa kita tidak menggunakan negasi R? Maka yang negasi R karena di sini kita menggunakan dengan metode silogisme disjungtif, tidak menggunakan negasi L. Dan yang terakhir, masih adakah kita bisa menyederhanakan dengan menggunakan kesimpulan ketiga ini? Tentu saja bisa, karena kita mempunyai R indikasi T. Maka dari itu R indikasi T tapi bukan R. Nah, jawabannya adalah T. Kenapa kita tidak menggunakan negasi S? Karena kita menggunakan modus ponen. Maka jawabannya itu adalah T, bukan negasi T. Selanjutnya, apakah kita bisa menyederhanakan dari beberapa ini? Yang mudah untuk kita sederhanakan, yang A sudah, yang B sudah, C sudah, D sudah, E belum, dan yang F sudah. Berarti kita tinggal menggunakan fakta yang E. Tetapi fakta E ini kita tidak bisa menyederhanakannya, karena di sini variabelnya tidak mudah, U, T, dan P. Nah, maka dari itu jawabannya adalah T. Ini udah mentok dari T. Dan kita kembali lagi ke persoalan yang tadi. Tapi handphone ibu letak di atas meja tamu, yaitu dari fakta yang T. Oke, itulah materi tentang afirmasi hukum inferensi logika. Apabila ada kekurangan tentang materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.